Qala ta'ala fil kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Namun mengucapkan sabar mungkin mudah saja di lisan, tetapi dalam prakteknya tidak semudah dengan mengucapkannya. Selanjutnya, marilah kita dengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Syarif Hidayatullah yang bertema cara mendidik mental Islam pada generasi pemuda milenial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah dicurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang mulia ini izinkan kami menyampaikan terkait dengan amanah yang disampaikan Ikatan Remaja Masjid Ar-Rahim Kedung Halamata terkait cara membentuk mental Islami pada generasi pemuda, di mana pemuda adalah tulang punggung bangsa ini. Subhanal yaum wa rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah akan menjadi sosok pemimpin, akan menjadi sosok seorang yang dewasa di masa yang akan datang. Pemimpin di masa yang akan datang terbentuk bagaimana pemudanya sekarang. Kalau pemudanya dibentuk dengan generasi-generasi Islami sesuai dengan amanah Rasulullah SAW, sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW, sesuai dengan kaidah yang ditanamkan, yang ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, maka insya Allah rijal-rijal yang akan datang, pemimpin-pemimpin yang akan datang akan terbentuk sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu bagaimana cara membentuknya mental-mental Islami pada generasi pemuda yang akan datang? Ada 4 hal. Pertama adalah bagaimana, yaitu pemuda harus kuat akidahnya, di mana kekuatan akidah ini sangat menentu dari keyakinan di masa yang akan datang pada saat dia akan menjadi seorang pemimpin. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, yaitu di mana di antara ciri-ciri baiknya Islam seseorang adalah ia akan meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Apa yang tidak penting? Hal-hal yang tidak berkaitan dengan ajaran Rasulullah SAW, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, pemuda yang baik, bagaimana mentalnya bisa menjadi baik adalah kuatkan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita dengar, kita ketahui, pernah kita baca bersama-sama terkait dengan cerita Ashabul Kahfi, seorang pemuda yang rela meninggalkan kampung halamannya, rela meninggalkan keluarganya, rela meninggalkan segala-galanya demi untuk mempertahankan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, demi mempertahankan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ratusan tahun meninggalkan yang namanya dunia ini dan Allah lindungi sehingga selamat dari kejaran-kejaran para penjahat. Itulah kisah seorang pemuda.
Maka daripada itu, para pemuda di masa yang akan datang, mari salah satunya kuatkan akidah kita untuk agar kelak nanti kita menjadi generasi-generasi Islami. Kedua, bagaimana caranya? Yang kedua adalah semangat belajar di dalam ilmu agama. Selalu semangat dalam belajar untuk menuntut ilmu agama Islam ini. Kalau bukan pemuda yang sekarang, lalu siapa lagi? Kalau pemuda ini semangat dalam menuntut ilmu, maka insya Allah suatu saat nanti dialah akan yang menjadi penerus-penerus bangsa ini. Dialah yang akan menjadi penerus-penerus dakwah ini. Maka daripada itu, pada saat ini pemuda wajib semangat untuk menuntut ilmu agama. Sebagaimana dikisahkan di dalam sebuah hadis bahwasanya suatu kelak pada saat Dajjal datang, hanya seorang pemuda yang mengetahui bahwa itulah ciri-ciri Dajjal. Beliau bagaimana bisa mengetahui ciri-ciri Dajjal? Yaitu karena beliau belajar ilmu agama, yaitu al-hadis. Maka pentingnya belajar ilmu agama. Dengan belajar ilmu agama, insya Allah kita akan bisa terbentuk mental-mental kita, mental-mental yang Islami. Yang ketiga, bagaimana cara membentuk mental Islami para pemuda ini? Yang ketiga adalah rajin ibadah. Para pemuda yang sekarang, maka pastikan selalu rajin ibadah, terutama ibadah yang wajib, yaitu sholat 5 waktu, baik sholat duhur maupun sholat asar, maupun sholat maghribnya, sholat isyanya, sholat subuhnya. Seharusnya yang tampil di depan untuk mengumandangkan azan adalah para pemuda yang rajin-rajin ibadah. Karena pemuda-pemuda yang rajin ibadah ini salah satu yang akan dapat naungan. 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala yaumil akhir adalah salah satunya adalah pemuda yang hatinya tumbuh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang hatinya tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tumbuh dan bagaimana menumbuhkan rasa taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan rajin ibadah. Baik ibadah yaumiyah maupun ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah wajib maupun ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Maka pemuda harus tampil di depan dengan rajin ibadah. Maka inilah cara-cara membentuk pemuda-pemuda agar menjadi pemuda-pemuda yang Islami. Yang terakhir, bagaimana caranya membentuk pemuda yang Islami? Yaitu yang keempat, menjadi pemuda yang berakhlakul karimah. Kepada siapa saja yang akhlak karimah ini? Kepada semua, terutama kepada orang tua kita, orang tua yang melahirkan kita selama 9 bulan kita dalam kandungan. Maka pemuda ini harus tampil di depan untuk mencontohkan bagaimana menjadi akhlak yang mulia, bagaimana mencontohkan berakhlakul karimah. Bukan hanya kepada orang tua saja, yang kedua kepada gurunya yang sudah mentransfer ilmunya. Yang ketiga yang kepada yang lebih tua, dia harus taat, harus berakhlakul karimah, harus sopan santun. Yang selain itu yaitu kepada para sahabat-sahabatnya, kepada yang muda. Itulah pemuda-pemuda yang diharapkan di masa yang akan datang. Pemuda-pemuda yaitu di mana yang kuat akidahnya, semangat belajar dalam menuntut ilmu agamanya, rajin ibadah dan berakhlakul karimah. Semoga dari 4 ini cara untuk membentuk mental pemuda-pemuda di masa yang akan datang, mudah-mudahan Allah kabulkan, akan Allah lahirkan generasi-generasi penerus dakwah ini yang semangatnya tidak kalah dari semangat-semangat pemuda-pemuda yang lain. Sebagaimana disampaikan pidato Soekarno, berikan 10 pemuda kepada negeri ini, maka akan aku goncangkan dunia ini. Maka daripada itu, sebagai pemuda, marilah kita semangat dalam segala hal, terutama semangat dalam menuntut ilmu ini dan semangat dalam berdakwah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.